Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan untuk penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas Fisika kelas 10 semester 2. Oke. Ini adalah request soal dari Mas Raihan Nisfu R ya di grup Ruang Belajar. Kalau kalian ingin menjadi anggota grup tersebut silahkan, boleh tanya soal gratis ya. Oke, bantu Pak Ali jawab soal juga tapi ya, biar tidak terlalu banyak soal yang tidak terjawab nanti. Oke, kita mulai dari soal pertama, ada 15 soal ya. Planet X memiliki jari-jari 8 kali planet Bumi ya. Planet X ini adalah planet X ya. Lebih besar berarti planet X-nya besar, planet buminya kecil gitu aja. Jari-jari X, Rx ini Rb ya, Rb. Jadi Rx sama dengan 8 kali R bumi. Dan percepatan gravitasinya G dari X sama dengan 1/10-nya saja. 1/10 dari gravitasi bumi. Saya tulis G gitu aja. Maka besar masa planet X yang ditanya adalah mx ya. Kalau masa bumi saya simpulkan m gitu aja ya. Kita punya rumus gravitasi adalah di sini ada ketetapan gravitasi bumi atau ketetapan gravitasi secara umum, terus massa dari planet ya, kemudian r kuadrat. Artinya kita memiliki G ini berbanding lurus ya dengan massa planet yang bersangkutan dengan jari-jarinya. Ya. Oke. Kita punya Gx sama dengan 1/10 gravitasi bumi gitu aja ya. Nah, biar Jadi yang ditanyakan nanti adalah massa dari planet X. Jadi Gx ya sama dengan 1, atau ini 10-nya saya kalikan ke sini. 10 kali Gx sama dengan gravitasi bumi. Ya, G-nya nggak usah saya tuliskan karena itu pasti dicoret. Jadi sini adalah 10 dari massa planet X ya, dibagi jari-jari dari planet X ya, kuadrat ya, sama dengan massa dari planet bumi. Saya kasih MB gitu aja biar kompak. Jadi massa dari planet bumi dibagi jari-jari dari planet bumi dikuadratkan. Oke. Kemudian nilainya saya masukkan, saya bikin dalam bentuk bumi semua agar mx-nya bisa diketahui nanti. 10 dari mx-nya adalah yang dicari ya. MB-nya MB gitu aja, berapa kali massa bumi, dibagi Rx-nya adalah 8 MB RB. Kalau dikuadratkan menjadi 64 RB kuadrat ya, sama dengan di sini massa buminya tetap massa bumi, terus kemudian di sini R bumi kuadrat. Yang bisa kita coret. Jadi R kuadrat B-nya kita coret ya. 64 bagi 10 ini sama-sama kita bagi 2 dapat 5 atau 6,4 gitu, enggak apa-apa ya nanti. Jadi mx ya itu adalah 64 dibagi 10 kali mb atau 6,4 MB. Jadi jawabannya adalah 6,4 kali massa bumi. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan. Soal nomor berikutnya, nomor 2. Kembali saya pakai merah. Salah satu satelit bumi mengorbit setinggi 4.600 km di atas permukaan bumi. Ya, jadi ini misalnya bumi, ada jari-jarinya bumi dulu. Ada jari-jarinya bumi dan di atasnya permukaan bumi, di sini adalah R-nya. Jadi R gitu aja ya, ini R gitu aja, atau R kecil, biasanya disimbolkan R kecil di situ.
Disimbolkan R kecil. Salah satu satelit bumi mengorbit setinggi 4.600 km. Ini adalah R-nya, R kecilnya. Ya, di sini satelitnya. Ya, oke. Jika jari-jari bumi adalah, nah, di sini jari-jari buminya diketahui, dianggap meningkat beraturan, maka kelajuan sebesar, oke. Jadi total R, ya, R adalah jari-jari bumi ditambah ketinggian. Kalau kita tambahkan di sini 8 kurang ke kiri, 4000 ya, 4600 kalau ditambahkan dapat 0 nyimpen 1 9 tambah 4 13 ya. Oke. 13.000 kilometer ya. Kilometer standarnya dalam meter ya. Berarti 13 kali 10 pangkat 6 gitu aja. Enak. Nah, untuk kecepatan kita ini karena berputar memiliki kecepatan sentripetal ya. Kita gayanya sama. Gaya sentripetal sama dengan gaya sentrifugalnya. Jadi mv kuadrat per r kuadrat ya, ini akan sama dengan massa kali gravitasi dia. Massa kali gravitasi ya, gaya gravitasi ya, gaya sentrifugal ya, ini Fs, ini adalah gaya gravitasi, F gravitasi. F gravitasi itu massa kali percepatan A. Kalau gaya sentrifugal, Fs adalah massa kali A sentrifugal ya, A sentrifugal. A sentrifugal adalah V kuadrat per R kuadrat ini ya. Dan di sini ini nggak usah kuadrat ya, V kuadrat per R. V kuadrat per R di sini akan massa kali M G, terus kemudian massa dari buminya per R kuadrat. Ini massa satelit, ini massa satelitnya nanti bisa kita coret ya, massa satelitnya bisa kita coret. Nah, maka V kuadrat sama dengan GM per R, atau V sama dengan akar dari GM per, nah R-nya itu R ini ya, setelah tambahkan R. Yang jadi masalah, G-nya, ketetapan umum gravitasi bumi harus kita ketahui. Terus massa bumi harus kita ketahui. Di sini saya tidak ada datanya ya, jadi kita bisa googling aja massa bumi dan ketetapan gravitasi umum ya, karena tidak ada ya, googling saja massa bumi massa bumi bumi punya kurang, massa bumi ya, ini ada. Kebetulan ada di sini ya, soal yang mirip. M-nya adalah 5,98 kali 10 pangkat 24. Ya, 5,98 kali 10 pangkat 24. G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ya. G-nya dulu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ya. Maka V-nya sama dengan akar dari 6,67 kali 10 pangkat min 11. Massa buminya tadi adalah 5, dianggap 6 gitu aja ya. 6 kali 10 pangkat 24. 6 kali 10 pangkat 24. 6 kali 10 pangkat 24. Ini angka pembulatan ini. R-nya adalah 13 kali 10 pangkat 6. 13 kali 10 pangkat 6. Maka ini akan 6 kali 6,7 kali 6 6,7 kali 6 40 ya, dibulatkan 40 gitu aja ya.
40 kali 10 pangkat 24 dikurangi 17. 24 dikurangi 17. 24 dikurangi 17. 7. Atau ini tadi 40,2 tetap aja ya. 40,2 berarti ini adalah 402 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi tinggal 402 kita akarkan. 402 ya kita akarkan. Akar di sini tidak ada pangkat setengah. Pangkat 0,5. 20. Sekitar 20 kali 10 pangkat 3 ya, akar dari 6. Oke, sebesar itu kecepatannya. Satuannya adalah meter per second. Ya, standarnya meter per second. Besar sekali ya, cepat sekali. Nomor 3, dua buah satelit A dan B mengorbit pada sebuah planet yang sama. Ya. Jari-jari orbit masing-masing berukuran R dan 4R. Jadi ini planet. Ya. Jari-jari orbit masing-masing. Ya, langsung diketahui jari-jari orbitnya ya. Jari-jari orbit satelit yang pertama adalah 2R, satelit yang kedua adalah 4R. Ya, oke, dari pusat planet. Dua buah satelit A dan B mengorbit pada sebuah planet yang sama dengan orbit ini satelit 1, ini satelit 2. Oke, R dan 4R. Bila kecepatan orbit satelit A adalah V, maka kecepatan orbit satelit B. Kita tadi punya hubungan V sama berbanding lurus dengan G/m per R kuadrat. Ya. Jadi V ini berbanding lurus dengan M-nya dan G-nya sama, jadi 1/R. Ya, V berbanding lurus dengan 1/R karena G dan M-nya selalu sama. Ya, masanya di planet yang sama masalahnya. Oke, maka V2 dibagi V1 ya adalah R1 per R2. Ya. Apabila satelit A ini bukan 1 2 ya, A sama B aja. Kecepatan maka orbit satelit B, ini B. Ini B, ini A. Di sini A, di sini B. Berbanding terbalik. Maka apabila A adalah V ya, VB ini per V sama dengan RA-nya adalah ini RA, ini RB, 2R per 4R, 2R per 4R. Ini R-nya saya coret jadi setengah ya. Maka VB sama dengan 1/2V. Seperti itu. Kalau semakin dekat semakin semakin cepat kecepatannya. VB sama dengan setengah V. Kita akan kerjakan nomor 4 sekarang. Sebuah benda bermassa 4 kilo jatuh dan energi potensialnya adalah 60 Joule. Ini adalah tanah, di sini benda A, ya, benda A misalnya ya. Ini jatuh. Ya. Energi potensialnya ya EP sama dengan 60 Joule. Tinggi awal benda sebelum jatuh adalah 20 meter. Di sini adalah 20 meter. Ya, anggap saja H. Sehingga tinggi benda saat berhenti adalah benda bermassa 4 kilo jatuh dan energi potensialnya adalah 60 Joule. Oke, jadi jatuh itu dalam di sini pada suatu saat tinggi energinya adalah ya saat di sini energi potensialnya 60 tinggi awal benda sebelum jatuh adalah 20 meter sehingga tinggi benda saat berhenti di sini berhenti ya adalah 60 Joule ini ya. Oke. Benda 4 jatuh dan energi potensial adalah 60 Joule tinggi awal benda sebelum jatuh. Ya, di sini ketinggian 60 Joule ini adalah ada energi kinetik, ada energi potensial ini. Jadi ada energi kinetik yang dirubah menjadi energi potensial. Oke.
eh, saat di sini energi potensialnya adalah 60 Joule. Kalau energi 60 Joule, energi ketinggiannya berapa? Ya, ketinggiannya bisa kita hitung. H aksen sama dengan kita punya rumus EP sama dengan MGH. Kita akan menghitung H aksen, maka H aksen sama dengan EP dibagi MG. Energi potensialnya 60, masanya adalah 4, gravitasinya 10. Ya, ini bisa dicoret adalah 3/2 meter. Jadi di sini adalah 3/2 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi benda saat ini sudah tinggi benda saat berhenti. Ya, jadi ya tingginya 3/2 meter. Ya, karena energi potensialnya 60 Joule. Ya, benda 4 kilo jatuh dan energi potensialnya 60 Joule. Tinggi awal benda sebelum jatuh adalah 20 meter, sehingga tinggi benda saat berhenti adalah tinggi benda saat berhenti. Ini agak membingungkan ya soalnya. Jadi yang saya tangkap mula-mula ya dia tingginya 20 meter. Saat berhenti ya kalau berhentinya di sini ketinggiannya jelas 0, bukan itu pasti yang jawab ya. Saat berhenti pasti setelah nyampe tanah tingginya adalah pasti 0, dan itu nggak mungkin ditanyakan karena nggak perlu ngitung kan gitu ya. Energi tinggi awal benda sebelum jatuh adalah ini, sehingga tinggi benda saat berhenti saya anggap di sini berhenti dan saat berhenti adalah 60 energi potensialnya 60 Joule. Jadi saat di situ ketinggiannya ya 3,5 meter ini. Nah, tetapi misalnya yang ditanya adalah energi kinetiknya berapa, itu baru menarik ya. Jadi di sini energi kinetiknya berapa sama dengan berapa. Jadi energi kinetiknya kita hitung energi potensialnya. Ini nggak ditanyakan ya, tapi yang ditanyakan terlalu gampang gitu loh. Ini nggak ikut jadinya. Kalau ini energi totalnya, energi mekaniknya sama dengan energi potensial sama dengan MGH, sama dengan masanya adalah 4, ini 40 kali 10 hanya adalah 20. Ini akan 800 ya Joule. Maka energi kinetik di sini adalah 800 dikurangi 60. Itu 740 Joule. Itu baru menarik sebenarnya yang ditanyakan. Tapi yang ditanyakan cuma gini aja. Ya, sehingga saat berhenti ya saat ini 80 Joule ya, ini 3/2 meter, ini adalah jawaban ya. Jadi nomor 4 itu mungkin ada sesuatu yang salah di proses pembuatan soal. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, sebuah benda masanya 4 kilo, mula-mula diam, kemudian diberi gaya kontak. Nah, kalau gini kita gambar ya, sebuah benda 4 kilo ya, murah-murah diam, V0 sama dengan 0 ya, dan diberi gaya kontak sebesar F sama dengan 8 Newton ya, ke arah mendatar selama 20 sekon. Dia bergerak sampai 20 sekon ya, dalam T sama dengan 20 sekon ya. Ke arah mendatar ini masih ada F ya, habis itu terus hilang. Usaha yang dilakukan gaya tersebut ya, ditanya adalah W ya, W sama dengan F kali S ya. F nya 8 Newton, S nya berapa? Jadi S sama dengan jaraknya ya, ini GLB ya. Dan di sini tidak ada keterangan, kalau nggak ada keterangan dianggap nggak ada gesekan, licin ya. S sama dengan GLBB, ini pasti GLBB. Jadi asumsi licin karena tidak ada keterangan gesekan ya. Maka S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0 nya adalah 0 karena mula-mula diam, jelas ini. Maka tinggal setengah AT kuadrat. A nya berapa? F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F dibagi M, sama dengan F nya berapa? 8, masanya berapa? 4, berarti A nya 2 meter per sekon ya.
Nah, kita tahu F-nya 2 meter per A-nya 2 meter per second, ini setengah dikali 2 kali waktunya adalah 20 kuadrat. Ya, berarti ini 400 karena ini habis. Ya. Jadi S-nya adalah 400 meter. Ya, W sama dengan F kali S. F-nya adalah 8 Newton kali 400 meter. Ya, satuannya bukan meter lagi. Ini sudah joule. 8 kali 4 adalah 32. 32 nolnya 2 joule. 3200 joule. Oke. Saya lanjutkan ya, nomor 6 sekarang. Sebuah benda bermassa 0,2 kg jatuh bebas vertikal dari ketinggian 4 meter. Nah, ini benda jatuh bebas dari ketinggian 4 meter. Nah, sama dengan 4 meter, masanya adalah 0,2 kg. Ya. Kehamparan pasir di sini adalah pasir. Ya. Jika benda itu masuk sedalam 4 cm, di sini masuk sedalam 4 cm. Jadi ini masuk sampai sini, ya. Nah, kedalamannya di sini adalah 4 cm. Kalau dalam meter adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Ke dalam pasir sebelum berhenti, besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat benda adalah kita hitung energi dari sini ke sini dulu. Ya, energinya langsung saja kita pakai energi potensial. Ya, energi totalnya itu sebesar energi potensialnya. Ya, energi mekanik saat di sini EM sama dengan EB, dan EM ini bersifat kekal. Artinya energinya yang dimiliki adalah MGH, masanya adalah 0,2, gravitasinya 10 dan ketinggiannya 4. Ya, 2 kali 4 adalah 8 joule. Ya, kita punya rumus W sama dengan F kali S. Yang ditanya adalah gaya rata-rata. F-nya sama dengan W dibagi S. S-nya adalah ini adalah S, jarak masuknya ke dalam pasir. W-nya adalah 8 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Ini cara dapat 2, berarti 200 Newton. Ya, 2 bagi 10 pangkat min 2. Kita lanjutkan nomor 7. Benda 0,4 kg gerak lurus di atas lantai. Ya, di sini lantainya ada benda 0,4 kg bergerak lurus di atas lantai dengan kecepatan dengan V sama dengan 5 meter per second. Ini bergerak lurus GLB apa GLBB kita belum tahu. 2 second kemudian kecepatannya berubah loh, GLB berarti. GLBB. Ya, ini T sama dengan 0 misalnya, di sini T sama dengan 2 second kemudian, berarti T sama dengan 2, ya. Kecepatannya menjadi VT sama dengan 10 meter per second. Besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut diasumsikan licin, ya. F-nya berapa? Ya. Yang ditanyakan, kita punya rumus F sama dengan M dikali A. A-nya bagaimana? A sama dengan delta V per delta T. Delta T-nya, V-nya berapa? Adalah V2 min V1 dibagi delta T, T2 min T1. Berapa ini? Ya, 10 dikurangi 5 dibagi 2 dikurangi 0 sama dengan 5 dibagi 2, 2,5. Nah, kita masukkan F sama dengan M kali A. Masanya 0,4 ya, 0,4 atau 4 per 10 ya, dibagi 2 per 5, 5 per 2, 4 per 10 dikali A nya adalah 5 per 2. Yang bisa kita coret, 4 dengan 2 ini dapat 2, 10 dengan 5 ini dapat, ini 2 ya. Ya, ini kan sama dengan 20 per 20, itu juga boleh. Jadi F nya adalah 1 Newton saja. Ya, 2 dibagi 2, 1 Newton. Ya, kita lanjutkan nomor 8. Sebutir peluru mengenai sebuah balok yang tergantung dengan seutas tali yang panjangkan 60 cm. Di sini ada ada atap ya, di sini ada tali, di sini ada tali yang panjangnya adalah 60 cm. Ya, di sini ada sebuah benda yang tergantung ya. Nah, peluru sebuah balok tergantung dengan seutas tali yang panjangnya 60 cm, ya. Peluru masanya 20 gram, di sini ada peluru yang masanya adalah 20 gram, 2 kali 10 pangkat min 2.
kilogram. Ya. Bersarang pada balok yang masanya adalah 0,98. Di sini adalah 0,98 kilogram. Di sini adalah 0,02 kilogram gitu ya. Dan balok berayun membentuk sudut 60 derajat. Di sini baloknya berayun membentuk sudut 60 derajat. Di sini adalah 60 derajat. Dengan garis vertikal, maka kecepatan peluru saat mengenai balok tersebut adalah di sini saat mengenai balok V-nya berapa. Oke. Nah, untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung energi potensial yang ditimbulkan berapa, itu yang paling mudah. Ya, energi potensial yang ditimbulkan berapa. Sini gerakan ke atas. EP adalah MGH. Kita harus menghitung H-nya di sini. Untuk menghitung H-nya di sini kita pakai trigonometri ya dengan sudut 60. Di sini adalah 0,6. Kita pakai apa? Cos 60 sama dengan di sini 0,6 dibagi, ini anggap saja H aksen ya. H aksen di sini. Ya, maka H aksen sama dengan 0,6 dibagi cos 60. Cos 60 adalah 0,5 atau setengah. 1/2, maka di sini akan 1,2 ya, 1,2 H aksen. Sebentar. H aksen sama dengan kebalik sami, samping per miring ya. Makanya kok aneh kebalik ini. Cos sami. Nah, ini H aksen. Cos 60 adalah cos sami. Nah, ini H aksen. Cos samping per miring. H aksen per miringnya adalah 0,6 lagi nih loh. Maka H aksen sama dengan 0,6 dikali cos 60 adalah 0,5. Ya, berarti ini menghasilkan 0,3. Kalau di sini 0,3, di sini pasti 0,3 juga. Ya. H sama dengan 0,6 dikurangi 0,3 ya, sama dengan 0,3. H aksennya 0,3. Lah MGH berapa? Massa adalah di sini masanya adalah massa berdua, massa peluru dan massa balok. Ya, massa total adalah 0,098 ya. 0,98 dibagi ditambah 0,02. Ini dapat 1 ya. 1 kilo. Ya, jadi masanya adalah 1, gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 0,3 ya meter, maka 3 joule. Ya, 3 joule. Nah, untuk menghitung kecepatan peluru ya. Jadi maka kecepatan peluru saat mengenai balok tersebut. Nah, ini kita menggunakan kekekalan energi juga. Ya. Jadi energinya peluru ini seluruhnya digunakan untuk mengangkat benda. Jadi energi peluru yang muncul adalah energi kinetik, adalah setengah mv kuadrat. Dan besarnya harus sama dengan energi yang digunakan untuk mengangkat ke atas, yaitu energi potensial, sama dengan energi potensial balok plus peluru. Ya, maka setengah mv kuadrat, setengah kali massa peluru adalah 2 kali 10 pangkat min 2 gitu aja. 2 kali 10 pangkat min 2 dikali V kuadrat dari peluru adalah sama dengan 3. Ya, ini kita setengahnya bisa kita coret, maka V kuadrat adalah 300. Maka V sama dengan akar dari 300 sama dengan 10 akar 3 meter per second. Jadi kecepatan peluru saat menumbuh ini adalah 10 akar 3 meter per second. Jadi energi yang dimiliki peluru seluruhnya dipakai untuk menaikkan balok plus peluru setinggi ini 0,3 meter ya, sehingga energi totalnya bisa kita ketahui adalah 3 joule. Ya, 3 joule ini dimasukkan pada
rumus energi kinetik dari peluru, kita dapatkan kecepatannya. Sekarang kita lanjutkan nomor 9. Seorang penembak jitu menguji kecepatan penembakannya dengan menggunakan ayunan balistik. Ya, seperti tadi, ayunan balistik itu seperti ini. Ayunan balistik, di sini ada kayu, ya. Ia menggunakan peluru 0,5 kg. Jadi peluru yang dikeluarkan ini adalah 0,5 kg. Ya, setengah kilo. Besar sekali ya pelurunya. Dan berhasil menyerangkannya di dalam balok, ya, balok ayunan balistik sehingga terangkat 2 meter. Ya, di sini sehingga terangkat. Di sini sudah diketahui terangkatnya berapa. Loh, kok baloknya jadi kecil? Ya, di sini ada pelurunya ya. Dan terangkatnya sudah diketahui, ini terangkatnya adalah 2 meter. Ya, kecepatan balok setelah mencapai titik tertinggi adalah, kecepatan balok setelah mencapai tertinggi. Ya. Jadi kecepatan balok setelah mencapai titik tertinggi adalah, kecepatan balok saat mencapai titik tertinggi adalah VT, ya, sama dengan 0 pasti. Ya. Karena ya, kalau belum bahwa dia titik tertinggi, kecepatan balok setelah mencapai titik tertinggi pasti kecepatannya 0. Ya, jadi sini yang bikin soal keliru lagi. Kecepatan balok sesaat setelah tertembak seharusnya, ya. Kecepatan balok kecepatan jatuh balok setelah mencapai titik tertinggi, bukan titik tertinggi, titik terendah seharusnya. Ya, kecepatan jatuh balok setelah mencapai titik terendah. Ya, setelah mencapai titik tertinggi, balok akan terayun lagi ke bawah sehingga saat di sini yang akan ditanyakan, saya yakin maksudnya penulis soal seperti itu. Ya, yang jadi masalah sekarang seorang penembak jitu menguji kecepatan penembakannya dengan menggunakan ayunan balistik yang menggunakan pelurunya, menyerangkannya dalam ayunan balistik sehingga terangkat 2 meter. Ya, kecepatan balok setelah mencapai titik terendah harusnya, ya, adalah berapa? Nah, ini baru menarik. Ya, sekarang saat dia mencapai titik tertinggi, energi, ya, jadi energi potensial balok plus peluru, energi potensial balok plus peluru ini sama dengan MGH. Ya, di sini massa adalah massa balok peluru, ya, massa balok peluru. Balok tambah peluru saya simpulkan sebagai massa total, gitu ya. Massa total kali gravitasinya adalah 10, ketinggiannya adalah 2. Berarti 20 dari massa total. Ya, massa total adalah massa balok tambah peluru. Yang jadi masalah di sini massa baloknya kita nggak dikasih tahu. Massa pelurunya ada, ya. Nah, dia 20 dari massa total. Ini adalah energi. Kemudian massa balok setelah jatuh kembali ke sini, kita menjadi energi potensial EK sama dengan setengah mv kuadrat. Sama dengan, dan ini besarnya harus 20 mt. Karena seluruh energi potensial di sini dirubah menjadi energi kinetik di sini. Ada konversi energi, ya. Jadi ini akan sama dengan setengah m total kali v kuadrat. Ya, massa totalnya bisa kita coret di sini, massa totalnya. Ya, sama-sama ada massa totalnya. Sehingga v kuadrat sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40. Ya, setengahnya ini dikalikan silang ke sini dalam 40. Ya. 40, maka V sama dengan akar dari 40. Akar dari 40 ini adalah berapa ini? 4 kali 10, ya. Berarti ya 2 akar 10. 2 akar 10. 2 akar 10 meter per second. Kecepatan balok setelah mencapai, kalau kecepatan balok setelah mencapai titik tertinggi, ini jawabannya 0, dan ini nggak mungkin ditanyakan, terlalu mudah. Ya, pasti kecepatan balok setelah mencapai titik terendah, setelah kembali, ya, setelah mencapai titik terendah.
Oke, kemudian nomor 10. Ya, ada 15 nomor. Nanti ya. Sekarang nomor 10. Oke, saya kasih warna merah. Sebuah massa 100 gram dihubungkan dengan sebuah pegas yang bergerak pada sebuah meja horizontal licin dalam gerak harmonik. Misalnya ini meja, ya ini ada kayak temboknya gitu ya, di sebelah tembok. Nah, ini tempatnya pegas. Ini ada sebuah pegas, ya. Sebuah benda masanya 100 gram ini adalah sebuah benda ya dengan massa 100 gram. Ya, dengan masanya 100 gram atau 0,1 kilogram. Ya, gram itu G gitu aja, bukan GR. Sebuah massa 100 gram dihubungkan dengan sebuah pegas yang bergerak pada sebuah meja horizontal licin ya dalam gerak harmonik sederhana dengan amplitudo. Ini adalah amplitudo, A-nya adalah 16 cm. 16 cm atau 0,16 meter ya. Periodenya T-nya adalah 2 second ya. Anggap massa dibebaskan dari keadaan diam ya pada saat T sama dengan 0 second ya, dan X minus 16 cm. Persamaan gerak osilasi pada peristiwa tersebut adalah, anggap massa dibebaskan dari keadaan diam saat T 0 dan X nya minus 16 cm. Persamaan gerak osilasi. Oke, persamaan umum gerak jadi Y sama dengan amplitudo dikali sin omega T ya plus minus dari X-nya. Dari sini Y sama dengan amplitudonya adalah jelas, adalah 16, 0,16 ya dalam meter. Sin omega apa? Omega sama dengan 2πf atau juga boleh 2pi per T. T-nya 2 pi per 2 sama dengan pi saja. Di sini pi dan di sini adalah minus 16, jelas X-nya adalah minus 16. Ini adalah persamaan geraknya. Persamaan gerak osilasi massa pada peristiwa tersebut seperti ini. Ya, persamaan umumnya adalah yang atas ini. Kita tinggal memasukkan yang lain-lain. Ini amplitudonya, ini adalah kecepatan sudutnya, ini T, ya ini kasih T di sini. Ya, secara umum seperti ini dan ini adalah X. Oke. Ini adalah persamaan umumnya. Kemudian nomor 11. Nomor 11 ya, betul. Sebuah peluru bermassa 2 kg ditembakkan dengan kecepatan V pada sebuah meja kayu bermassa 3 kg yang diikatkan pada seutas tali ya, tetap seperti tadi. Ya. Bukan meja kayu ya. Di sini balok kayu seharusnya. Balok kayu bermassa 3 kg. Sebuah peluru masanya 2 kg. Wah, masanya besar sekali pelurunya. 2 kg. Ini massa baloknya ini 3 kg yang diikatkan pada seutas tali, kemudian peluru menancap pada meja kayu. Jadi pelurunya saya kasih warna biru biar kelihatan. Ya, dia akhirnya menancap di dalamnya sini. Ya, menancap. Ya, kemudian peluru menancap pada meja kayu dan naik setinggi 5 meter. Dia akan naik setinggi 5 meter. Ya, naik tingginya di sini adalah 5 meter. H sama dengan 5 meter. Ya, dihitung dari relatif terhadap ketinggian balok awalnya. Nilai dari V adalah V itu adalah kecepatan saat pertama ini. Sebuah peluru dengan massa ditembakkan dengan kecepatan VO di sini V adalah massa peluru. V-nya adalah massa peluru. Oke. Kemudian peluru menancap pada meja kayu naik setinggi 5 meter. Nilai dari V adalah di sini sama ya. Di sini energi potensial peluru dan balok ya adalah M total G kali H. Massa total adalah massa peluru dan balok. Massa total adalah massa peluru tambah massa balok sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, jadi ini 5, gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya adalah 5. Jadi 25
250 Joule. Ya, energi 250 Joule ini akan menjadi energi total dari peluru. Ya, energi peluru. Karena energi peluru sama dengan energi kinetik, kita bisa mendapatkan dari energi kinetiknya. Ya, karena energi inilah yang membuat dia bersama-sama balok naik ke atas. Ya, energi kinetik dari peluru adalah setengah M sama dengan energi total ya, energi potensial total. Ya, sama dengan setengah M V kuadrat nantinya. Jadi energi total kinetik peluru adalah setengah mv kuadrat ya, setengah dikali massa pelurunya adalah 2 dikali v kuadrat sama dengan energi total yang kita dapatkan adalah 250. Sehingga v kuadrat sama dengan 250 bagi 2 adalah 125. Ya. Maka v sama dengan akar dari 125 sama dengan 5 akar 5. Ya. 5 kali 25 kan 125 ya. Satuannya meter per second, gitu aja kecepatan ya. Kecepatan ini V peluru atau nilai V adalah V peluru ditembakkan dengan kecepatan V ya. Oke. Sekarang nomor 12. Persamaan gerak suatu benda menampakkan gerak harmonik sederhana diberikan oleh X ya, ini gerak harmonik sederhana. Persamaan gerak suatu benda rumusnya X sama dengan ya 3 sin pi per 6 T ya. Persamaan umum dari gerak harmonik adalah Y sama dengan A sin omega T plus Kx ya. Di sini jelas plus minus Kx ya. Di sini K-nya pasti 0. Oke. X adalah simpangan dalam meter, T adalah dalam sekon. Saat T 1 second ya, kelajuan benda berapa? Oke, saat T 1 second. Nah, rumus kelajuan adalah dy per dt. Jadi ini kalau diturunkan menjadi minus dari omega A ya, cos ya, omega ini T, ada T. Oh, T-nya sudah ada. Saya kira tambahin. Omega T ini T ya. Omega T. Oke. Plus Kx ya, plus minus Kx, tapi di sini Kx-nya tetap tidak ada ya. Ya. Saat T sama dengan 1 sekon kelajuan benda. Nah, kelajuan benda kita pakai cos ya, kita masukkan saja. Jadi V adalah minus omega. Nah, omeganya berapa? Omega sama dengan ini. Omega pi per 6T ya. Pi per 6T. Pi per 6T itu adalah omeganya. T-nya nggak ikut jadi omega. Omeganya adalah pi per 6 ini. Ya. Jadi minus pi per 6 ya dikalikan dengan A-nya adalah 3 ya. Di sini pakai cos ya. Omega T berarti ini tetap pi per 6 T gitu aja. Ya. Pi per 6T. Kita bisa sederhanakan ini akan menjadi minus dari pi per 2 cos ya, T-nya di sini dimasukkan 1 ya, pi per 6 gitu aja. Cos pi per 6 itu berapa? Pi per 6 adalah 180 dibagi 6 sama dengan 30. Kita tahu bahwa cos 30 ini adalah 1/2 akar 3 ya. Kita tinggal memasukkan min pi per 2 dikali 1/2 akar 3. Maka nilainya adalah pi per 4 akar 3 minus pi per 4 akar 3 kecepatannya. Oke. Saat T-nya 1 second. Kita lanjutkan nomor 13 sekarang. Nomor 13. Oke. Perpindahan sebuah partikel yang sedang bergerak harmonik sederhana diberikan oleh ya, ini perpindahannya X sama dengan 5 sin 2T. 2T. Berarti omeganya 2 di sini ya. Dengan X dalam sentimeter, ini dalam sentimeter ya. Oke. Dan T dalam sekon. Jika periode getaran adalah T
ya, percepatan partikel saat T pi per 6 ya. Jadi omega sama dengan 2 pi per T ya. Oke. Omega sama dengan 2 pi per T. Dan di sini jelas 2 pi per T adalah 2 di sini. Omeganya 2 di sini. Omega sama dengan 2. Maka 2 pi per T ini sama dengan 2. Didapatkan maka T-nya adalah pi ya, kalikan silang. Ya, 2-nya dicoret terus T-nya ditarik di sini. Oke. Percepatan partikel saat waktunya adalah T per 6. Ya. Kita punya rumus percepatan tadi, A sama dengan minus omega A ya, cos di sini 2T ya, cos rumusnya adalah cos omega ya, karena di sini nggak ada kx-nya. Maka percepatannya adalah omeganya tadi 2, A-nya adalah 5, maka minus 10 cos omega. Omeganya di sini dalam hal ini adalah 2T ya. Cos 2T. 2T. Oke. Kita masukkan ya. Jadi omeganya adalah 2. Di sini omega T, maaf. Di sini adalah omega T, omeganya dimasukkan 2, terus sini dimasukkan 2, A-nya dimasukkan 5. Oke. Nah, sekarang T-nya kita masukkan T per 6 ya, T-nya adalah T per 6 saat waktunya adalah T per 6. Sebentar. T-nya adalah pi ya, T-nya sendiri adalah diketahui pi ya. Sebentar. Atau nggak usah dicari dulu ini, nggak usah dicari. Tapi agak merepotkan juga. Minus 10 cos ya 2 kali ya T per 6. Padahal T-nya itu pi, dimasukkan T-nya pi gitu aja ya. T-nya adalah pi sama dengan min 10 cos ya 1/3 pi berarti ya. Oke. Arahnya saya tahu. Sini ternyata maksudnya. Di sini maka A sama dengan minus 10 cos 1/3 pi ya. Enak jadikan sudut ya. 1/3 pi itu adalah 1/3 kali 180 sama dengan 60 sama dengan cos 60. Cos 60 itu setengah ya. Jadi minus 10 dikalikan setengah. Oke. Maka didapatkan minus 5 meter per second kuadrat. Oke. Sentimeter. Maaf, dalam sentimeter. Tadi X dalam sentimeter ya, kita ngikut A-nya juga dalam sentimeter. Ya, jadi minus 5 cm per second kuadrat. Atau kalau dijadikan meter ya minus 5 kali 10 pangkat min 2 meter per second kuadrat. Oke. Nomor 14 sekarang. Sebuah partikel bermasa 0,2 kilo ya, berada pada ujung pegas ya. Di sini ada pegas. Oh, ini pegasnya belum tentu vertikal, horizontal, bisa vertikal. Sebuah partikel bermasa 0,2 kilo berada pada ujung pegas sehingga dapat bergerak secara harmonik sederhana. Posisi partikel dalam meter sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan ya. Mungkin maksudnya seperti ini ya. Boleh jadi pegasnya adalah seperti ini, terus di sini ada partikel ya dengan massa m. Ya. Masanya m adalah 0,2 kilogram berada pada ujung pegas sehingga bergerak secara harmonik sederhana. Posisi partikel dalam meter sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan xt sama dengan a cos omega t. Posisi partikel dalam meter sebagai fungsi waktu diberikan oleh ini biasanya sin ya, ini dipaksa cos ya, kita ngikut aja. Dengan a adalah 0,25 meter, omeganya adalah 0,1 rad per second, energi kinetik saat T sama dengan 10 pi per 6 mendekati. Oke.
energi kinetik. Energi kinetik itu kalau di dalam di dalam gerak harmonik ya dirumuskan EK sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat min Y kuadrat. Nah, seperti itu adalah energi kinetik saat T 0, nah di dalam hal ini Y-nya adalah X-nya ini ya. Untuk khusus ini Y-nya adalah X-nya. Oke. Nah, sekarang yang kita butuhkan apa? Omeganya. Masanya sudah ada 0,2, omeganya sudah ada ya. Masanya sudah ada, omega sudah ada. Amplitudonya sudah ada ya. Amplitudonya adalah sebentar. Amplitudonya ada enggak? Diurut lagi, masanya oke, ada. Masa ada. Amplitudonya ada. Ya. Amplitudonya ada di sini, amplitudonya. Omeganya ada. Ya. Kita tinggal T-nya ada. Ya. T-nya yang dibutuhkan di sini ada. Saat T-nya adalah sekarang. Nah, X-nya yang kita cari. Ini belum. Kita cari dari sini. Maka X ya saat T-nya adalah 10 pi per 6 sama dengan amplitudonya di sini 0,25 cos omeganya adalah 0,1 ya, T-nya dimasukkan atau omega 0,1 bisa jadikan 1/10 biar nyoretnya enak. Di sini akan 10 pi per 6. 10-nya bisa kita coret, maka pi-nya adalah pi per 6 adalah 30 kayak tadi ya. 180 bagi 6 sama dengan 0,25 atau dibikin aja 1/4 biar enak. 1/4 ya. Kemudian dikalikan di sini cos 30 derajat ya, di sini jatuhnya adalah 30 derajat adalah ya benar 180 bagi 6 ya 30 setengah akar 3. Ya, setengah akar 3, maka di sini adalah akar 3/8. Ya, energi kinetiknya kita masukkan di sini setengah, masanya adalah 0,2/10, 2/10 ya. Omeganya adalah 10 pangkat min 2 berarti ya 0,1 dikuadratkan. Kemudian A-nya adalah 1/4 dikurangi X kuadrat 3/64. Wah, ini tinggal ngitung ya, ini dicoret duanya, ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 ini jadikan 64 dikalikan 8, dikalikan 16, jadi 16/64 dikurangi 3/64, maka 16 kurangi 3 ini akan menjadi 13. 13/64 kali 10 pangkat min 3 satuannya adalah joule. Ya, semua sudah standar ya dalam meter, radian per second ya, oke. Ya, memang agak belibet ini ya. Angkanya juga tidak enak. Nomor 15 ini adalah nomor terakhir pembahasan kita. Oke, perhatikan pernyataan berikut. Ini diketahuinya dulu, sebuah benda bermasa 2 kilo. Jadi masanya sama dengan 2, berputar harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,2 itu aja ya, 0,2 sin 45 T dalam satuan SI. Pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah persamaan dasar dari Y ya adalah A sin omega T ya. Kemudian ini mungkin 45 derajat mungkin ya, 45 derajat mungkin ini atau apa itu ya.
Coba yang pertama. Pada saat T sama dengan 2 sekon, simpangannya adalah 0,2 meter. Mungkin 45 derajat ini. Ya. Jadi Y sama dengan untuk yang nomor 1, Y sama dengan 0,2 sin ya 45 T. T-nya adalah 2, berarti 90. 90 ya 90 derajat mungkin ya, 90 derajat. Ini derajat rasanya. Ya, T-nya dimasukkan 2, sin 90 derajat itu 1. Ya. 1, maka Y sama dengan 0,2 meter. Lah benar, sudah langsung benar ini. 1 benar. Coba 2 kita cek. 2 kita cek. Jadi ini positif ya, ini pasti 45 derajat ini. 45 derajat T. Nomor 2, pada saat T sama dengan 4/3 sekon, kecepatannya adalah ini. Kecepatannya, kita punya Y sama dengan minus A omega cos omega T. Jadi ini akan amplitudonya adalah 0,2. Omeganya adalah di sini meter per sekon. Wah, kalau derajat ini harus jadikan radian. Radian. 45 derajat adalah dijadikan radian itu sama dengan 45 bagi pi per 180. Ya, ini sama dengan 1/4 ya, 1/4 betul, 1/4 pi. Berarti di sini 1/4 pi ya, cos 1/4 pi. Cos 1/4 pi itu sama dengan setengah akar 2 dikali 1/2 akar 2. Di sini 1/4 pi juga ya, atau 45 derajat toh. 45 derajat cos 45 setengah akar 2. Oh, T-nya belum saya masukkan, dimasukkan T-nya dulu. Di sini cos 45 dikalikan 4/3. 45 dibagi 3 adalah 15. 15 kali 4 adalah 30. Cos 30 setengah akar 3. Sama dengan 0,2 kali 1/4 pi kali 1/2 akar 3. Sama dengan berarti 0,1 kali akar 3 kali pi, atau 10 akar 3 per 10 akar 3 pi ya, atau pi per 10 akar 3. Jelas nomor 2 salah. Nomor 2 salah ya. Nomor ketiga, energi kinetik maksimum EK adalah energi kinetik maksimum itu saat simpangannya 0, saat simpangan atau Y-nya sama dengan 0. Maka rumus umumnya adalah 1/2 ya, M omega kuadrat ya, A kuadrat min Y kuadrat. Jadi Y-nya adalah 0, maka 1/2 M omega kuadrat, ini omeganya segini. Di sini A kuadratnya adalah 0,1 aja. A-nya berapa tadi? 0,2. 0,2 kuadrat dikurangi 0. Atau di sini masih rumusannya dulu aja lah. A kuadrat. Jelas ada pi-nya, di sini tidak ada pi-nya ya. Omeganya kan ada pi-nya. Jelas keliru. Keliru. Di sini 45 derajat masalahnya. 45 T itu saya yakin itu 45 derajat. Atau memang 45 ya. Coba kalau saya anggap sebagai 45. Jadi 2 PF-nya sama dengan 45. Ya, di sini agak apa ya, terus terang saya
nomor 1 benar kalau saya anggap 45 derajat. Coba sih nomor 2 dan lain-lain. Ya, saya anggap itu memang 45. Ya, ini skenario kalau itu memang 45. Ya. Untuk yang lain pasti nggak cocok masalahnya kalau kita paksakan. Ya, kalau paksakan ini memang omeganya 45 ya, skenario kedua. Karena soalnya memang ada masalah ini. Misalnya omeganya memang 45. Ya, nomor 2 kita kerjakan. Untuk nomor 2 energi A tadi A sama dengan minus A omega cos omega T. Amplitudenya di sini 0,2 minus 0,2, omeganya di sini 45, cos T-nya 4/3. Jadi 4/3 jadi 45 dikali 4/3. Di sini kalau saya coret ya, di sini ya oke, di sini saya anggap sebagai 45 omeganya 45. Oh. Memang dari awal kita gitu ya. Sin 45T. Oke, 2 ini jelas salah ya. Kita sudah membuktikan ini. Nomor 3. Nomor 3. Saya ingin membuktikan nomor 3 kalau itu dianggap omega. Jadi kita akan punya rumus ini, energi kinetik maksimumnya itu. Mungkin hanya nomor 1 yang benar ya, mungkin ya. Tapi biasanya 1 benar, 3 benar masalahnya. Saya nggak tahu. Ini maksud soalnya seperti apa. Misalnya ini saya biarkan 45 gitu loh, maksud saya. Saya biarkan 45, maka Eka mak sama dengan setengah. Ini masanya adalah 0,2, masanya jadi 2 ya. Bermasa 2 kali 2 kali omeganya saya biarkan 45 ya, dikalikan amplitudonya adalah 0,2, saya kuadratkan. Ininya kan 0 toh, Y-nya 0. Ya, di sini saya coret dapat 45 kali 4 kali per 100 sama dengan 180. Ini 45 kali 4 180 per 100. Ini adalah 0,18. Nah, ini arahnya kan 81 toh. 0,18 berarti salah. Ya, jadi ini ya memang derajat ya. Derajat. Nggak usah kita rubah jadi pi. Ya. Ini memang omeganya. Ya, jadi nggak usah dirubah menjadi pi ya. Ini memang pokoknya 45 gitu aja. Kita paksa masukkan 45 aja. Ya, omeganya 45. Ngapain saya nyari omeganya ini? Jadi ini nggak perlu ini. Ya, arah soalnya ke sana memang. Nggak perlu. Ya, jadi ini benar. Ya, ini nggak perlu. Nggak perlu. Jadi bukan 81 tapi 0,81, oke. Oke. Kemudian yang nomor 4, energi total. Nah, energi total sekarang. Energi total kan ada energi kinetik terus ada energi potensial. Energi potensial itu rumusnya 1/2 K Y kuadrat. Nah, ini energi total benda. Energi total ya sama dengan energi kinetik maksimum. Ini kan sudah maksimum toh, nggak perlu dicari lagi. Sama dengan energi total ya saat energi kinetik maksimum atau potensial maksimum ya. Jadi nggak perlu dicari lagi. Jadi ya nomor 1 aja yang memang benar, yang lain salah. Mungkin ini memang hanya ada 1 jawaban. Ya, maaf agak belepotan nomor 15-nya. Oke, jadi memang nomor 1 aja yang benar dan nomor 2 caranya ngitung seperti ini, nomor 3 caranya ngitung seperti ini. Nomor 4 energi total maksimum sama dengan energi kinetik maksimum. Oke.
Ini pembahasan soal tersebut kita akan ketemu lagi di latihan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.